Saya nggak punya deposito, saya tidak punya reksadana, saya tidak punya peer-to-peer lending. Halo, semuanya, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kamu yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya ingin sharing tahun 2023, uang saya itu saya investasikan ke instrumen apa aja sih? Di tahun 2023 saya cukup happy. Kenapa? Karena instrumen investasi saya cukup fokus. Nah, saya pengen sharing dulu di mana saya tidak menaruh uang saya. Pertama, saya tidak punya deposito, karena bagi saya returnnya terlalu rendah. Yang kedua, saya tidak punya reksadana. Reksadana pasar saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran, saya tidak punya satupun reksadana. Terakhir, saya punya reksadana pendapatan tetap itu di saat saya lagi ngumpulin buat biaya lahiran anak saya yang kedua. Yang ketiga, saya tidak punya sepeser pun di kripto. Maupun di Binance, maupun beli spot, maupun di future, saya udah tidak sentuh trading di kripto sama sekali. Jadi uangnya semua saya fokuskan ke instrumen investasi yang nanti akan saya bilang. Yang keempat, saya juga tidak punya uang sama sekali di peer-to-peer lending. Saya pernah bikin videonya, bye-bye peer-to-peer lending. Sama sekali saya udah nggak punya di peer-to-peer lending. EasyCash, Coinworks, ya dulu sempat taruh cukup banyak di situ, cuma sekarang sudah tidak ada sama sekali. Yang kelima, saya masih punya uang yang nyangkut atau belum saya jual di crowdfunding, LendX maupun BShare maupun Crowdana. Cuman saya sudah tidak menambahnya lagi dari tahun 2022, jadi tahun 2023 saya cuma mengambil dividen-dividen yang diberikan kepada crowdfunding itu, lalu saya investasikan semua di pasar saham. Yang terakhir, saya juga tidak punya sama sekali gold. Ada orang kan suka menabung emas. Nah, dari dulu saya memang tidak pernah menabung emas, maupun yang kiloan gitu kan, yang sultan gitu, maupun yang versi digital. Saya tidak pernah menabung di instrumen emas. Jadi berikutnya adalah dua instrumen yang saya hold sampai sekarang di tahun 2023. Bagi saya sendiri, saya punya dua instrumen investasi aja udah pusing. Kenapa? Karena saya punya saham dan properti. Nah, sebenarnya saya ingin fokus ke salah satu, cuman sampai sekarang masih galau. Nah, contohnya misalkan saya punya di saham. Dulu mungkin pernah nabung di saham US, cuma sekarang saya udah jual semua. Karena seperti dulu mungkin nabung saham Netflix, udah sempat untung, ya udah akhirnya saya jual semua. Saya pindahkan semua ke IHSG. Jadi dari saham pun saya fokuskan. Ya, yang US market saya udah cut, tinggal semua di IHSG. Yang dulu mungkin punya beberapa sekuritas, sekarang hanya tinggal dua sekuritas saja. Ya, yang di Ajaib Sekuritas sama yang Indo Premier Sekuritas. Yang ajaib adalah portfolio utama saya yang nominalnya cukup besar. Portfolio kedua itu adalah nabung saham 2 juta per bulan yang kalian nonton setiap bulan di YouTube agar kita bisa mencapai 100 juta pertama kita. Nah, di saham sendiri kalau kalian perhatiin style saya itu sudah cukup berubah dari tahun 2021 ke tahun 2023. Yang mungkin saya punya 8-10 saham di satu portfolio, sekarang saya cuman kecilkan. Ya, paling dalam portfolio saya cuma punya 3-4 saham yang saya kuasai sahamnya. Misalkan contohnya di kita nabung saham 2 juta per bulan, saya punya Bank BTN, ya kan? Saya punya saham BES, saya punya saham INKP. Udah cuma 3 doang, nggak banyak-banyak. Di portfolio utama saya yang nominal cukup besar, itu pun cuma 4 saham doang yang saya punya. Dan itu pun saya tahu kenapa saya beli. Jadi sekarang menurut saya tahun 2023 cukup happy. Semua instrumen investasi sudah nggak ada, tinggal saham dan properti. Saham pun di Indonesia, dan Indonesia cuma punya 4 saham aja di 2 portfolio. Nah, yang bikin galau itu adalah di properti. Kebetulan tahun 2022 saya investasi di kos-kosan, ya sektor properti, tapi lebih tepatnya ke kos-kosan. Nah, di sini bisa menghasilkan passive income buat saya setiap bulannya. Tetapi ada sebagian uang, misalkan kita harus renovasi kos-kosan, itu menggunakan uang pribadi saya. Jadi yang seharusnya uangnya bisa buat saya nabung saham, akhirnya uangnya saya gunakan untuk renovasi kos-kosan. Jadi
tahun 2023 ini uang saya yang nambah ke saham itu tidak terlalu banyak. Itu yang membuat saya jadi galau, lebih bagus fokusnya ke kos-kosan apa ke pasar saham. Kenapa saya suka kos-kosan? Tadi selain passive income, yaitu sekarang bunganya lagi murah. Sedangkan saya tahu nanti ya secara perlahan BI akan menaikkan suku bunganya dan bunga KPR makin lama makin mahal. Tapi sekarang ini lagi murah-murah, jadi menurut saya adalah sebuah kesempatan. Jadi saya makin galau harus di saham atau kos-kosan. Nah, tapi saya pengen share juga, jujur saya lagi galaunya. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya yang jago, ya mereka kalau taruh di saham aja, itu hasilnya bisa bagus banget. Walaupun saya sendiri mengucap syukur di misalkan portfolio utama saya udah profit 24% year to date per tanggal 31 Agustus 2023. Tapi teman saya yang jago, itu bisa sampai 50% sampai 90% di IHSG. Kalau mereka bisa, ya paling nggak saya dari 24 nggak sejauh-jauh lah. Ke 40% aja saya itu udah happy banget. Jadi saya sebenarnya lagi pingin kalau misalkan deal di properti itu nggak bagus-bagus banget, saya pingin mulai stopin di kos-kosan, saya pingin fokus 100% di pasar saham. Gimana menurut kalian dan bagaimana kalian mengatur portfolio kalian dan investasi kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.